Pernah nggak kamu nolong orang sepenuh hati, tapi saat kamu butuh, nggak ada satupun yang peduli? Kamu pikir mereka akan ingat, tapi ternyata hanya kamu yang mengingat semuanya. Kamu sudah jadi orang yang sabar, yang rela mengalah, meski hatimu ingin sekali bicara, yang hadir untuk semua orang, bahkan saat dirimu sendiri sedang rapuh. Tapi tetap saja yang kamu terima hanya luka yang diam-diam mengendap. Bukan karena kamu berharap dibalas, tapi karena rasanya menyakitkan saat orang yang kamu perjuangkan justru berpaling lebih duluan. Barangkali ini bukan tentang pamrih, tapi ini tentang luka yang mengajarkan bahwa menjadi baik pun butuh batas, butuh sadar, butuh pulang ke diri sendiri. Mari kita duduk sejenak dari hati ke hati. Kenapa orang baik sering tersakiti? Yang pertama, tulus tapi justru dimanfaatkan. Kebaikan itu indah, tapi kalau tanpa batas bisa jadi luka. Saat kamu tulus, kamu buka pintu selebar-lebarnya tanpa syarat, tanpa curiga. Tapi tidak semua yang masuk datang untuk tinggal. Ada yang hanya singgah saat butuh, lalu pergi tanpa pamit. Dan kamu pun bertanya, apakah ketulusan saya salah? Bukan salah, tapi perlu dijaga. Karena kebaikan tanpa batas bisa berubah jadi jebakan. Seorang bijak pernah berkata, jangan biarkan kebaikanmu dijadikan alat oleh orang yang hanya datang saat butuh. Yang kedua, sulit bilang tidak, beban jadi makin berat. Ya udah aku bantu, kata itu sering keluar otomatis. Padahal dalam hati kamu ingin berkata, aku juga capek. Tapi kamu tahan karena takut dibilang egois. Karena ingin tetap terlihat baik. Padahal setiap iya yang kamu paksa, menyisakan lelah yang diam-diam, menggerogoti batinmu. Kadang berkata tidak adalah bentuk cinta paling jujur untuk dirimu sendiri. Yang ketiga, ekspektasi yang berujung kecewa. Kadang kita nggak minta banyak, cuma ingin kebaikan dibalas dengan sedikit kepedulian. Tapi saat yang datang justru diam dan jarak yang dingin, rasanya menyesatkan. Bukan karena kamu terlalu baik, tapi karena kamu berharap orang lain akan setulus dirimu. Ekspektasi itu halus, ia menyamar jadi harapan, lalu diam-diam menghancurkan hati saat tak terpenuhi. Sekarang mari kita pelan-pelan belajar menjaga diri sendiri agar kebaikan kita tidak terus menjadi luka. Yang pertama, belajar bilang tidak. Kebaikan bukan berarti selalu berkata iya. Kadang menyelamatkan diri sendiri dimulai dari keberanian menolak. Ucapkan pelan tapi tegas, maaf saat ini saya sedang tidak bisa. Kamu bukan egois, kamu sedang menjaga hatimu agar tetap utuh. Yang kedua, pilih siapa yang pantas. Kebaikanmu itu berharga, tapi nggak semua orang pantas menerima bagian terdalam dari hatimu. Kebaikan bukan sekedar memberi, itu bentuk kepercayaan. Dan kamu berhak memilih siapa yang layak kamu perjuangkan dan siapa yang cukup kamu doakan dari jauh. Yang ketiga, bicara, jangan pendam. Kadang yang bikin hati sesak bukan lukanya, tapi karena terlalu lama disimpan sendiri. Luka yang dipendam pelan-pelan berubah jadi kemarahan yang diam. Ceritakan isi hatimu meski cuma sedikit, ke teman yang bisa dipercaya, atau cukup lewat tulisan. Yang penting, jangan biarkan itu terus mengendap dan menyesakkan di dalam. Yang keempat, lakukan self-care. Sebelum kamu baik pada orang lain, pastikan kamu sedang baik pada dirimu sendiri. Istirahatlah. Minum air perlahan. Tarik napas dalam-dalam tanpa buru-buru. Hal-hal sederhana itu bisa jadi penopang saat hatimu lelah. Karena kadang yang kita butuhkan bukan solusi besar, tapi perhatian kecil untuk diri sendiri. Dan sebelum kita akhiri, izinkan saya mengajakmu menengok ke dalam tempat di mana semua jawaban sebenarnya tinggal. Jadi orang baik itu indah, menolong tanpa diminta, hadir tanpa diminta, tersenyum meski hati sendiri sedang lelah. Itu semua adalah kekuatan yang jarang dimiliki orang. Tapi jadi baik tanpa batas, tanpa jeda, tanpa sadar, itu seperti menyalakan lilin untuk semua orang. Sampai akhirnya kita sendiri padam.
Hari ini saya ingin mengajak kamu pelan-pelan pulang ke dalam. Bukan ke rumah, tapi ke ruang hati yang selama ini kamu abaikan. Tanyakan dengan jujur ke diri sendiri, apakah saya sedang menjadi baik atau sedang mengorbankan diri demi diterima orang lain? Apakah saya sedang membantu atau sedang kehilangan arah demi terlihat berguna? Karena sebaik-baiknya kebaikan tetap perlu batas, dan seutuh-utuhnya cinta pada orang lain tetap harus diawali dengan cinta pada diri sendiri. Kamu tidak harus jadi segalanya untuk semua orang. Karena tugasmu di dunia ini bukan untuk menyenangkan semua hati. Tugasmu adalah menjadi versi paling utuh dari dirimu sendiri, versi yang jujur, yang sadar, yang hadir sepenuhnya, dan itu sudah lebih dari cukup. Kalau kamu pernah merasa disakiti karena terlalu baik, tulis ceritamu di kolom komentar. Kita di sini saling menguatkan. Jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat dan subscribe untuk konten refleksi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.